Selanjutnya pastinya aku pap. Selanjutnya pastinya aku setelah menggunakan setelah Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan merekomendasikan base makeup, yaitu foundation yang menurut aku anti badai masker. Yap, sekarang kan kita setiap hari kalau pergi harus pakai masker ya. Di sini untuk foundationnya itu sangat minim banget nempel di maskernya. Kadang kan kita jadi agak risih kalau misalnya banyak fondi ataupun bedak yang nempel di situ, kayak jadi kotor dan pengen buru-buru ganti masker. Akhirnya aku menemukan foundation terbaik dari salah satu brand, yaitu Ultima. Yang dulu tuh awalnya aku suka sama powdernya, yang transclusion powder, delicate transclusion powder, pokoknya yang seperti ini, bedak taburnya. Itu hasilnya beneran flawless banget di muka, udah gitu cukup tahan lama juga mengontrol minyak. Dan kemarin aku sempat lihat storynya Abel Cantika pakai foundation yang Ultima ini, waktu dibuka di maskernya beneran kayak nyaris nggak nempel gitu loh. So, aku penasaran banget, akhirnya aku cobain. Ini adalah dari Ultima 2 Wonderwear Makeup yang seperti ini. Untuk foundationnya ini sebenarnya udah agak lama, tapi aku baru kali ini sempat cobain. Dulu sih aku pernah coba yang Stellas, tapi menurut aku itu coveragenya light banget, jadi nggak bisa mengcover imperfection wajahku. Sedangkan untuk yang Wonderwear Makeup ini, dia kayak lebih mengcover gitu. Sekalian di videoku aku akan nyobain matte lipsticknya juga dari Ultima, karena ada beberapa kalian yang bilang ini juga tahan lama. So, kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah melebihi yang kalian kira. So, pastinya aku akan tambah bersemangat buat video dan senang kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya! Aku akan bahas satu persatu ya, mulai dari foundationnya terlebih dahulu. Secara packagingnya dia seperti ini. Sebenarnya aku nggak perlu jelaskan, mungkin kalian udah pada tahu, karena ini juga bukan produk baru. Di bagian bawah ini berbotol kaca, terus di bagian atas ini warnanya silver untuk penutupnya. Di bagian depan pastinya ada tulisan Ultima 2 Wonderwear Makeup. Udah gitu ada keterangan-keterangan di belakangnya. Di sini shade yang aku pakai 04 Neutral Warm dengan netonya ada 30 ml. Untuk produknya Ultima 2 ini juga sudah ada nomor BPOM-nya ya, jadi kalian gak perlu mempertanyakan lagi. Pastinya produknya akan aman kita pakai. Untuk harganya sendiri kemarin aku beli sekitar 180-an atau 190-an, aku lupa, nanti detailnya akan aku taruh di layar dan juga di kolom deskripsi, kalian bisa langsung cek aja ya. Kalau kita buka untuk packagingnya seperti ini, di dalamnya itu pastinya dia ada pump yang menurut aku cukup kecil, jadi waktu kita mengambil produknya tuh kita gampang ya mengontrol, nggak akan mungkin kebanyakan juga. Dan langsung aja tanpa berbasa-basi aku akan aplikasikan di wajahku untuk foundationnya. Pertama kali pastiin untuk dikocok terlebih dahulu untuk memastikan produknya sudah tercampur. Barulah langsung dipam aja ke tangan secukupnya, kalian mau pakai seberapa. Kalau aku sih akan pakai 1 pam aja. Untuk teksturnya sendiri kalau kalian bisa lihat di situ dia tuh cukup kental, udah gitu agak sedikit ada glowingnya ya. Akan aku pakai di sisi kanan wajahku dulu ya, seperti biasa kalau aku pakai foundation biasanya aku totol-totol dulu ke seluruh permukaan yang mau aku pakein. Kemudian aku ratakan menggunakan puff cushion. Aku sih nggak terlalu suka menggunakan spons karena biasanya kan dia agak menyerap produk. Jadi aku sekarang lebih sering menggunakan puff cushion. Di sini aku pakai punyanya Makeover karena menurut aku itu yang terbaik. Dia nggak menyerap banyak produk, udah gitu semuanya menempel dengan bagus di kulit. Menurut aku sih untuk shade yang 04 ini, kalau dilihat dari warnanya itu cocok ya di skin toneku, karena memang ini warna-warna yang warm. Dan karena memang ini teksturnya kental, jadi waktu meratakan kita harus kayak lebih sabar gitu, beda dengan tekstur foundation yang lebih liquid. Tapi hitungannya untuk foundation yang kental dan matte ini tuh kayak masih gampang lah ya ngeratainnya, nggak ngeblok-ngeblok sama sekali. Kayak gini hasilnya di sisi kanan wajah aku. Kalau aku zoom sih sebenarnya ini finishnya cuman kayak kulit aja, natural banget. Memang matte tapi masih agak ada sedikit glownya, jadi beneran nggak kelihatan seperti berbedak. Udah gitu untuk coveragenya di area bawah mata udah cukup mengcover. Terus noda-noda di pipi sebenarnya kalau aku lihat itu masih sedikit kelihatan ya, cuman udah tersamar banget. Jadi menurut aku untuk coveragenya sejauh ini medium sih. Cuman yang aku suka adalah hasilnya, karena kayak beneran natural kulit gitu. Ini beda kanan kiri wajah aku yang udah diaplikasikan atau belum, dan setelah aku lihat di tangan tuh kayak masih ada separuh gitu.
Jadi langsung akan aku pakai aja di sisi kiri wajah. Sama ya caranya, ditotol-totol kemudian diratakan menggunakan puff cushion. Dan langsung aku cepetin aja seperti ini untuk hasilnya. Menurut aku sih sebenarnya udah cukup mengcover, tapi kayak ada bagian-bagian imperfection yang belum ketutup banget. Kayak misalnya noda-noda yang ada di pipi sama area bawah mata mau aku tambahin dikit lagi. Jadi aku ambil sekitar setengah pump untuk menambahkan coverage di bagian-bagian itu. Selanjutnya langsung diratain aja. Tara, seperti ini untuk hasilnya. Kalau kalian bisa lihat di situ, ini memang sudah kayak lebih flawless dan lebih mengcover gitu ya. Dengan hasil pastinya yang masih matte natural. Jadi walaupun ditimpa lagi, dia nggak kelihatan tebal. Dan aku akan zoom di sekitaran T-zone aku. Penampakannya seperti ini di sekitaran pori-pori hidung aku yang biasanya agak cukup gede. Udah gitu ada tekstur komedo, menurut aku sih dia juga menyamarkan kayak lebih flawless. Ya, semuanya aku suka banget ini hasilnya. Dan mungkin di sini aku bisa bilang dia medium to full coverage, tergantung kebutuhan kalian aja. Kalau di aku berarti 1,5 pump udah cukup mengcover banget ya. Dan seperti ini untuk before afternya, kalian bisa lihat detailnya aja. Menurut aku sih sebenarnya yang membuat riskan menempel di masker itu kalau base makeup kita tuh terlalu powdery, jadi terlalu berbedak. Biasanya sih itu yang akan nempel di masker. Jadi di sini aku nggak akan pakai blush on yang powder, aku pakai liquid blush aja dari Makeover. Shade-nya adalah 05 Sunbake kalau nggak salah namanya. Di situ sih dia warnanya kayak peachy coral. Dan aku memang cuma pakai setitik itu aja karena kalian harus lihat ini pigmentasinya oke banget. Tuh, kalian bisa lihat dia warnanya langsung keluar gitu. Cuman tenang, setelah kita ratakan dia lama-lama akan jadi natural. Setelah tadi aku ratakan menggunakan tangan, selanjutnya pastinya aku akan menggunakan puff cushion lagi biar dia lebih menyatu gitu dengan complexion-nya. Dan untuk yang makeover ini, blush on-nya tuh teksturnya enak banget diratain. Udah gitu dia juga nggak mengubah base yang ada di bawahnya. Khususnya kalau aku sih tipsnya, karena memang tipe jenis kulit mukaku itu normal to oily, aku selalu memilih base yang matte hasilnya. Jadi kalau misalnya dikasih blush on yang cair kayak gini sih dia nggak akan gampang ngegeser. Itu menurut aku ya. Mungkin kalian ada pengalaman lain, bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Oke, seperti ini untuk hasilnya ya. Kalian bisa lihat sendiri dia udah menyatu dengan kulit. Udah gitu nggak ngegeser base-nya. Coverage-nya masih bagus. Selanjutnya aku akan set menggunakan bedak karena bagaimanapun juga tipe jenis kulit muka aku kan gampang berminyak di area sekitaran T-zone. Jadi aku harus banget set bedak. Di situ aku menggunakan Maybelline Fit Me yang loose powdernya. Shade-nya kalau nggak salah yang nomor 20. Tapi aku nggak mau kelihatan yang berbedak banget. Jadi aku menggunakan brush, udah gitu di swipe pelan-pelan aja, kayak di tap-tap aja di bagian T-zone. Di area lain swipe-swipe ringan. Jadi biar dia tuh nggak terlalu tebal nanti di muka. Yang penting ngeset aja. Seperti ini untuk hasilnya. Setelah dia aplikasikan bedak, pastinya dia kelihatan lebih matte ya. Cuman matte-nya sendiri masih natural karena kita nggak pakai banyak-banyak, jadi hasilnya seperti ini. Oke, untuk makeupnya udah selesai dan ini udah jam 11.58. Pastinya aku akan update-update lagi hasilnya nanti seperti apa setelah dipakai seharian. Yapsu, tadi untuk tes ketahanannya kalian udah lihat sendiri ya, dia beneran cuman nempel dikit banget di masker. Tapi karena memang hari itu tuh agak sedikit mendung, aku jadi kayak pengen ngebuktiin lagi. Di hari yang beda aku pakai dan itu beneran memang lagi panas. Jadi aku sempat keluar. Udah gitu aku buka maskernya ini setelah pergi. Ternyata memang dia tetap minim transfer di maskernya. Aku akan kasih lihat ya detailnya di situ.
So memang ini pengaruh dari foundationnya ya, bahkan di area sekitaran hidung aku aja nggak ngelopek. Biasanya ada ya foundation setelah kita pakai make up nempel di masker di bagian hidungnya ini langsung kayak copot gitu loh. Itu pokoknya jadi aneh banget. So aku seneng banget untuk yang Ultimato Wonderwear Makeup Foundation ini, memang beneran dia oke banget. Dan sebelum masuk ke review lipstiknya, aku mau kasih beberapa tips dulu. Hari ini sebenarnya untuk foundationnya udah aku pakai lagi di muka aku menggunakan liquid blush juga dari Makeover. Ini udah ada nempel. Tapi bedanya di sini aku set menggunakan ini setting powder dari Dirmi Beauty yang Exasa. Kalian bisa pakai setting powder apapun, karena menurut aku kalau pakai setting powder itu dia tuh kayak lebih ringan lagi di wajah. Gak akan kelihatan yang berbeda karena dia tuh warnanya putih, transparan, jadi nggak akan kayak menambah coverage juga. Menurut aku ini akan lebih awet kalau dipadukan dengan yang Ultimato. Terus yang kedua untuk produk bibir yang transfer proof, menurut aku tahan lama, dia nggak akan gampang nempel di masker. Itu yang pertama adalah Makeover Transfer Proof Matte Lip Cream, udah gitu ada Maybelline Super Stay Matte Ink. Tapi kalian perlu nunggu bener-bener sampai dia ngeset ya, barulah menggunakan masker atau makan ini itu, karena dia tuh ngesetnya agak lama. Terus yang kedua ini Wardah Last All Day Lip Paint, ini juga harus ditunggu sampai ngeset. Yang keempat masih ada lagi yang terbaru kemarin, Wardah Everlast yang Intense Matte Liquid. Ini aku udah review kemarin versi baru yang La Femme, kalau kalian belum tonton bisa cek linknya di atas ini. Seperti contohnya tadi aku sempat menggunakan Makeover Transfer Proof Matte Lip Cream yang shade-nya B02 Lucky di sini. Dia tuh ngesetnya cepet banget, jadi nggak menunggu waktu lama, langsung transfer proof. Selanjutnya kalian bisa langsung pakai masker aja. Ini aku tempel-tempelin ke muka aku ya. Jadi kayak biar maskernya tuh nempel-nempel ke bibir juga. Waktu aku buka, ternyata memang wow, nggak transfer sama sekali di maskernya. Padahal ini di sini tuh panas banget, aku nggak pakai kipas angin ataupun AC, jadi memang aku tuh keringetan sebenarnya. Cuman di situ nggak nempel. Dan biar lebih meyakinkan, sekarang aku akan pakai lagi maskernya. Beneran akan aku tempel-tempelin yang semenempel itu. Dan hasilnya kayak gini. Berarti udah terbukti ya, dari foundation ataupun lip cream yang aku rekomendasikan itu dia transfer proof anti badai masker. Oke, sekarang masuk ke matte lipsticknya ya. Jadi ini udah aku pakai, tadi aku udah hapus yang transfer proof, sekarang aku pakai yang matte lipstick dari Ultima ini. Untuk secara packagingnya kayak gini, aku akan langsung kasih lihat aja di layar. Packaging luarnya sih mirip dengan yang foundationnya tadi, kayak perpaduan warna silver, hitam, seperti itu. Dan untuk detailnya aku akan kasih tunjuk aja, mulai dari ingredients, nomor BPOM, dan lain-lainnya. Yang pasti kandungannya di sini ada kombinasi premium rich pigment dan juga kolagen, sehingga tercipta warna-warna mewah berintensitas tinggi dengan hasil akhir matte yang lembut. Jadi ini ada kolagennya ya, pastinya dia akan bisa merawat kulit gitu, khususnya di sini bibir, biar nggak kering. Kita langsung buktiin aja ya. Untuk packaging dalamnya seperti ini, sebenarnya mirip lipstick pada umumnya ya, warnanya abu-abu gitu. Ada tulisan Ultimato, terus ada nomor BPOM, ada expired date juga. Jadi kalau misalnya boxnya hilang, kita masih bisa cek di sini expired date-nya. Terus di bagian bawah ada keterangan-keterangan untuk shade yang aku pakai ini 01 Urban Star. Ini cantik banget sih, aku suka. Warnanya peach, agak pink gitu. Pokoknya membuat muka tuh kelihatan fresh. Udah gitu untuk netonya sendiri tuh ada 4 gram, harganya sekitar 89 atau 90 ribu, aku lupa juga, nanti akan aku taruh aja di bawah. Kalian bisa langsung cek-cek aja. Untuk secara aplikatornya seperti ini ya, waktu kita buka, ini memang cukup panjang karena tadi 4 gram ya isinya. Dan ini kayak lipstick-lipstick pada umumnya. Waktu aku pakai juga ukurannya ini pas, jadi kayak di bibirku tuh nggak kegedean atau terlalu kecil. Terus ada ujung lancipnya yang bisa untuk mengaplikasikan di pinggiran bibir ataupun di ujung bibirnya. Untuk secara teksturnya aku akan langsung swatch aja. Yang menurut aku ini tuh dia memang creamy tapi nggak yang nggak yang se-buttery itu. Hasilnya masih kelihatan matte ya di situ. Sedikit banget glowingnya. Itulah kenapa mungkin banyak orang bilang ini cukup tahan lama untuk ukuran lip. Untuk shade warna 01 Urban Star ini waktu diaplikasikan di bibirku, walaupun ini warna-warna yang soft, dia ini bisa banget mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Hasilnya juga masih smooth gitu karena tadi ada kandungan kolagennya juga ya. Dan bisa masuk ke garis-garis bibir aku dengan bagus, kayak nggak ngelopek-ngelopek juga. Padahal ini lipstick yang matte, jadi hasilnya agak velvety matte yang masih cenderung ke matte. Kalau waktu awal aku pakai dia masih agak lumayan transfer ya, tapi akan aku coba setelah lama pakai.
Ternyata dia juga masih transfer di tangan aku. Dan seperti ini ya hasilnya waktu dipakai di bibirku. Ini cantik banget, natural ya buat sehari-hari. Langsung aja sekarang aku akan tes untuk lipstiknya ini makan makanan, karena memang dia lipstick matte untuk makan makanan ringan kayak cake, kue kering, pokoknya yang nggak terlalu berminyak. Itu biasanya masih aman-aman aja. Tapi sekarang kayak gimana kalau kita pakai makan yang berminyak? Langsung aja yuk lihat di video yang berikut ini. Oke, aku udah selesai makan dan aku bakal kasih lihat untuk hasilnya seperti apa. Memang di situ kalian bisa lihat udah cukup banyak hilang di bagian tengahnya. Tapi ternyata lipstiknya nggak sehilang itu, kayak di atas bibir aku tuh masih cukup banyak mengcover untuk warnanya. Nih aku akan kasih lihat zoomnya ya. Jadi untuk makan makanan berminyak sih dia sebenarnya nggak yang sampai hilang banget. Kayaknya sih ini mirip ketahanannya sama makeover yang Color Hypnose. Untuk ukuran lipstick matte, mereka ini cukup tahan lama. Oh ya, satu lagi yang lupa aku bilang, kalau misalnya nih kalian bener-bener pengen mengunci makeup yang nggak ngegeser gitu, ada baiknya di set menggunakan setting spray. Untuk hari ini sih aku sengaja menggunakan setting spray dari Maybelline, jadi itu bisa lebih menyatukan bedak dan juga foundationnya, kayak lebih menyatu lagi, jadi muka kelihatan sama sekali nggak berbedak. Cuman tadi di tes ketahanan yang aku pakai seharian, aku nggak pakai setting spray ya. So itu tadi review dari produknya Ultimato yang delicate, ada matte lipstick sama foundationnya yang Wonderwear Makeup. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu, khususnya buat kalian nih cewek-cewek yang harus bermakeup tapi sering keluar rumah. Jadi kan riskan banget ya makeupnya nanti nempel di masker. Semoga ini bisa dijadikan salah satu referensi buat kalian. Dan terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pastinya untuk klik tombol like. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan update video terbaru dari aku, klik tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi. Bye!